Pertama nih dari Dokter Andreas ya. Dokter Andreas bertanya ke Dokter Diaris ya rasanya karena topiknya PPHN itu. Selamat pagi, izin bertanya, jika pasien dengan PPHN berat, bagaimana pemilihan urutan dari vasodilator serta inotropiknya? Apa saja pilihan pertamanya dan apakah perlu kombinasi antara vasodilator atau kombinasi beberapa vasodilator dengan inotropik? Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua dari Dokter Andreas, itu untuk parameter menegakkan PPHN dengan echo apakah sama antara anak ya, maksudnya bayi ya, bayi dengan echo sign pada dewasa yaitu dengan melihat tricuspid regurgitation dengan menghitungnya dengan jika kecepatan maksimalnya velocity-nya itu lebih dari 2,8 dan lain-lain ya. Jadi mungkin apakah ada kriteria tersendiri? Pada Dokter Diaris saya persilakan. Ya, terima kasih Dokter Rizky. Makasih pertanyaannya Dokter Andreas. Mungkin saya jawab yang nomor 2 dulu. Jadi untuk parameter ekokardiografi memang dikatakan salah satu ya konfirmasi diagnosis. Tapi kalau kita baca di review, ada review tahun berapa ya, 2018 itu kalau nggak salah ya, yang tentang ekokardiografi oleh neonatologis. Itu 60-85% bisa juga tidak didapatkan tricuspid regurgitasi, walaupun dia klinis memang suatu PPHN. Nah, ini parameter ini yang ekokardiografi itu yang kita nilai sebetulnya pada saat kita melakukan eko untuk bayi ya, ini kalau cyanosis. Satu, seperti yang disebutkan Dokter Indah Kartika, kita harus mengeksklud dulu strukturnya, struktur dari jantung. Apakah dia penyakit jantung bawaan kritis ya. Jadi itu yang dieksklud dulu nomor 1. Ya, nomor 2, untuk estimated pulmonary arterial pressure. Tadi kan menggunakan salah satunya menggunakan Vmax 4 velocity kuadrat ya ditambah RAP. Biasanya right atrial pressure itu kita perkirakan ya, memang bisa dari ECG kalau anak besar, tapi kalau bayi biasanya kita perkirakan saja. Biasanya sekitar 3 sampai 5. Kemudian ditambah dengan regurgitasi tricuspid. Memang tidak dikatakan harus ada seperti dewasa yang probability PH itu ya lebih dari 2,7 terus 3,3 dan seterusnya. Memang tidak dinyatakan demikian, tapi untuk estimated PA pressure itu tetap kita bisa memberikan perkiraan dari systolic pressure arterial. Itu yang ketiga yang kita evaluasi itu shunt-nya. Jadi ductus arteriosus kita lihat, atau ductus yang keempat foramen ovalenya itu lihat right to left shunt atau dia masih bidireksional, itu bisa menentukan derajat keparahannya ya. Kemudian yang selanjutnya yang dinilai itu ini interventricular septum. Jadi dia bowing kemana. Kalau dilatasi lebih berat, jadi tambah ada, biasanya dilihat juga LV-nya ya, itu ada LVD shape atau masih O shape. Itu bisa dilihat juga di review, itu memang lebih detail ya untuk ekonya. Itu kita menentukan dia berat atau tidak itu melalui itu juga. Jadi dari RV size sama fungsi dari RV-nya, misalnya dari tapselnya. Kemudian kita bisa menghitung juga VTI-nya. Kemudian LV function juga ikut. Kemudian yang terakhir ya memang dilakukan secara terus-menerus ya menilainya. Jadi kalau yang ditanya tadi tentang TR itu nggak ada dok. Jadi kalau saya baca ya, kalau untuk dewasa memang ada dokter ini Andreas ya, bahwa dia itu ada yang ringan, sedang, berat melalui itu. Tapi kalau kita yang melihat klinis, mungkin TR-nya juga bisa nggak terlalu berat, tapi klinisnya berat. Nah, kita memang bisa tata laksana. Lanjutannya nih ya, pertanyaan berikutnya. Kalau tata laksana itu tergantung dari etiologi. Jadi etiologinya apa dulu? Kalau etiologinya misalnya kongenital hernia diafragmatika, ya itu memang etiologinya harus dihilangkan dulu, walaupun kita juga tetap memberikan tata laksana sementara untuk vasodilator selektif arteri pulmonal. Kalau memang kita bisa memberikan tanpa inotropik juga tergantung, karena tergantung kondisi pasien ya. Tapi kalau untuk pemilihan inotropik apakah kita harus memilih yang mana itu tergantung dari pasien dan ketersediaan. Tetapi saat ini yang sering dipakai memang biasanya inodilator. Walaupun kita memang harus hati-hati kalau pada inodilator seperti yang disampaikan tadi, seringkali terjadi hipotensi. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan Dokter Rizky mungkin juga
pernah bicara juga tentang PPHN. Ya, saya rasa jawabannya sudah tepat ya. Jadi memang intinya kita harus singkirkan dulu itu suatu, misalnya kita temukan suatu tricuspid regurgitation itu apakah itu suatu critical congenital heart disease atau bukan ya. Karena kalau hanya tricuspid regurgitasi, pada critical congenital heart disease, misalnya ada pulmonary atresia atau pada absent anomali itu juga bisa ditemukan tricuspid regurgitasi yang berat ya. Jadi memang harus betul-betul ekonya itu dihubungkan dengan parameter klinis yang lain ya. Saya rasa itu ya, kata kuncinya Dokter Diaris. Tapi tentang pertanyaan yang pertama tadi gimana tuh Dokter Diaris? Yang tentang vasodilator ya, obat-obatan Ya, PPHN. vasodilator selektif arteri pulmonal itu memang yang saat ini yang ada ya memang hanya Ilopros dan Sildenafil ya. Kalau yang Berapros jarang dipakai untuk penelitian yang di bayi juga untuk PPHN tidak terlalu banyak dipakai. Tetapi kalau inotropik memang kalau yang dua-duanya biasa sering dipakai tadi sudah saya sampaikan memang biasanya kita pakai Milrinol. Tetapi kan kesulitannya harus pasang vena dalam ya Dokter Rizky pada biasanya ya yang paling mudah dipilih ya yang dobutamin kalau untuk memang terjadi misalnya terjadi hipotensi tapi memang agak sulit memang kalau pada bayi ya jadi memang kita harus benar-benar berhati-hati dan bisa melakukan ini apa pemantauan hemodinamiknya jadi tensinya kalau bisa memang harus kita lihat supaya kita bisa mencocokkan di tabel ya kira-kira dia udah masuk apa belum MAP-nya itu. Ya, saya pikir di dalam pemantauan pemberian inotropik itu juga perbedaan saturasi oksigen bisa jadi salah satu parameter ya. Misalnya kalau ternyata saturasinya yang di kaki itu sudah mulai naik, artinya kan darah teroksigenasinya itu yang ke sistemik sudah lebih baik ya kalau. Tapi kalau masih ada perbedaan yang signifikan di kaki 80% di atas, artinya PPHN-nya sangat berat, mungkin memerlukan obat-obat inodilator ya. Salah satunya Milrinol yang memang saat ini dia juga sebagai fosfodiesterase inhibitor ya, saya rasa. Saya pikir kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Ini pertanyaan untuk Dokter Indah, sepertinya dari Dokter Wedi Iskandar. Mohon izin dok, bila ada kasus PDA dari pemeriksaan eko terkonfirmasi hemodinamik signifikan PDA, namun secara klinis bayi tersebut tidak menunjukkan ada gangguan hemodinamik yang berat. Pertanyaannya, apakah pasien tersebut atau bayi tersebut perlu ditutup secara medikamentosa atau tidak? Terima kasih atas pencerahannya. Silakan Dokter Indah. Ya, terima kasih banyak Dokter Rizky. Terima kasih Dokter Wedi atas pertanyaannya. Jadi pada pasien PDA apakah perlu ditutup dengan medikamentosa kalau dia tidak ada klinis? Jadi kalau pasiennya aterem, kita bicara aterem, mungkin dia nantinya perlu ditutup gitu ya. Tapi kalau ini preterm dan dia HSPDA biasanya kan preterm ya. Biasanya nanti kalau anaknya tidak ada klinis, maka nanti kita lihat dulu. Tadi seperti dikatakan memang kalau dia tidak ada gejala simptomatis, maka sebaiknya tidak perlu menggunakan obat ataupun belum perlu menggunakan penggunaan cara lain seperti penutupan menggunakan transkateter ataupun menggunakan surgical yang bisa dilakukan mungkin secara tindakan suportif tadi yang harus dilakukan. Nah, nanti memang dievaluasi karena pada pasien-pasien preterm yang dengan PDA ini kemungkinan untuk dia bisa spontaneous closure itu lebih tinggi. Walaupun dia agak cukup memerlukan waktu, tetapi biasanya penutupannya sendiri itu bisa terjadi. Dan juga pemberian obat-obatan mungkin nanti harus dilihat apakah ada efek samping ataukah ada masalah-masalah yang lain pada kondisi-kondisi dengan dia preterm yang mungkin sudah rentan terhadap kondisi-kondisi tertentu sehingga ini mungkin cukup perlu dipertimbangkan. Tapi kalau dia ada secara simptomatik ada, maka bisa diberikan pengobatan seperti tadi yang untuk inhibitor prostaglandin itu biasanya bisa diberikan. Demikian dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Indah atas jawabannya. Ya, jadi mungkin sangat banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya di dalam memberikan obat-obatan ya, apakah parameter klinis, berat badan, usia gestasi dan lain-lain itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian kita pertanyaan berikutnya dari Dokter Andreas kembali nih. Nah, Dokter Andreas ini sangat rajin bertanya nih. Terima kasih Dokter Andreas. Selamat pagi nih, mungkin pertanyaan jadi ke Dokter Indah ya, tadi ke Dokter Diaris. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah ada syarat tertentu untuk bedah ligasi PDA, misalnya usia, berat badan, dan lain-lain? Apakah
perlu tindakan kateterisasi jantung kanan dahulu sebelum tindakan untuk maksudnya untuk dilakukan bedah ya. Nah, mungkin Dr. Ida bisa bantu jawab. Dr. Ida, Ya. silakan Dr. Ida. Terima kasih banyak Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Andreas atas pertanyaannya. Jadi untuk bedah ligasi pada PDA preterm itu biasanya perlu dilakukan bila tadi dia ada gejala dan juga mungkin dia ventilatory support-nya itu masih cukup tinggi ya. Dia sulit untuk di-weaning, dia masih sangat tergantung dengan ventilator, kemudian dia bergejala, ada gangguan hemodinamik, kemudian ada systemic hypoperfusion, maka dia bisa dan sudah diberikan pengobatan misalnya dengan paracetamol atau ibuprofen atau misalnya paracetamol 2 kali course dia tidak membaik, maka dan masih tetap terbuka dan secara signifikan tadi ada gejalanya, maka itu biasanya dilakukan penutupan. Dan penutupan ini bisa bedah atau ligasi PDA biasanya dilakukan oleh dokter bedah jantung atau dia bisa dilakukan transkateter. Kalau untuk bedah ligasi yang ditanyakan, memang jadi berapa usianya yang biasanya, yaitu kalau di beberapa penelitian tadi atau beberapa rekomendasi kadang dilakukan di usia sekitar 2 minggu. Karena di situ bila di dalam waktu sekitar 2 minggu dia memang masih dipasang ventilator, masih bergejala, kemudian dia atau mungkin paling cepat 1 minggu, tapi biasanya 2 minggu, dan biasanya dia ada gangguan tadi yang menyebabkan morbiditasnya atau mortalitasnya mungkin risikonya meningkat, maka itu dilakukan. Kemudian berat badannya mestinya semua ini akan tergantung dari dokter bedahnya mampu melakukan atau tidak. Di usia berapa dia mampu melakukan, bagaimana pembedahannya, apakah dia harus dilakukan di OK atau di tempat NICU-nya bisa dilakukan, itu semuanya akan sangat tergantung dari experience dari neonatologisnya dan juga dari experience dari dokter bedah. Dan juga biasanya tidak perlu dilakukan kateterisasi jantung, karena kateterisasi jantung ini biasanya kita lakukan kalau misalnya ada hipertensi pulmoner atau pulmonary vascular resistance-nya tinggi. Nah, biasanya kita bisa evaluasi dengan ekokardiografi, biasanya tandanya dengan bidirectional shunt tadi yang seperti dikatakan Dr. Risti, atau mungkin kanan ke kiri. Kalau itu terjadi, pasti kita tidak boleh tutup, termasuk juga transkateter tidak boleh dilakukan, dan juga bedah ligasi tidak boleh dilakukan. Dan kita harus turunkan dulu tekanan parunya, baru kalau semuanya itu sudah mencukupi, sudah cukup baik, ada kerjasama dengan neonatologis, dengan pediatrik kardiologis, dengan dokter bedah, maka biasanya kita bisa lakukan. Tapi kalau bedah ligasi ini memang tidak semua tempat bisa. Di tempat kami, pengalaman di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, kita sudah mulai melakukan bedah ligasi, tapi akan lebih mudah dilakukan transkateter closure of PDA dibandingkan bedah ligasi, karena biasanya memang lebih mudah tersedia, dan juga alatnya sekarang sudah cukup bagus karena ada alat-alat tertentu sekarang yang dia biasanya akan menyebabkan kondisi akan lebih baik outcome-nya untuk pasien-pasien yang ditutup dengan PDA tadi. Seperti kita katakan, di rumah sakit kami dulu tidak bisa menutup yang di bawah 3 kilo, tapi sekarang sudah sangat bisa memungkinkan untuk ditutup pada bayi-bayi yang jauh lebih kecil karena kita punya alat untuk menutup itu. Demikian Dr. Rizky, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Indah. Jadi begitu ya, Dr. Andreas, tidak perlu dilakukan kateterisasi jantung kalau sebelum dilakukan ligasi ya. Lanjut mungkin ke Dr. Ida Ayu Sri Kusuma Dewi. Ini pertanyaannya ke Dr. Diaris ya, karena topiknya PPHN. Pertanyaannya, untuk kasus PPHN, bagaimana strategi penggunaan vasodilator kombinasi sildenafil dengan iloprost, dan bagaimana indikator keberhasilan terapi kombinasi tersebut ya. Sildenafil yang dimaksud sildenafil oral ya, karena sildenafil IV juga kita belum tersedia ya. Indonesia yang baru tersedia adalah sildenafil oral. Iloprost juga mungkin pada rumah sakit tertentu yang menyediakannya. Silakan Dr. Diaris. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Dr. Ida, terima kasih pertanyaannya. Memang masih tantangan juga penggunaan sildenafil dan bersama iloprost, karena kalau iloprost sendiri memang karena dia bisa langsung ya, karena inhalasi, biasanya kita berikan dosisnya 4 kali ya, tapi ya itu tadi kesulitannya adalah walaupun dia selektif vasodilator, memang kalau iloprost saja, kalau ada sildenafil kita berikan secara oral itu kita berharap memang bisa menurunkan, tapi tergantung juga etiologinya apa. Jadi kalau kita, walaupun kita memberikan secara kombinasi, tergantung etiologi apa dari hipertensi pulmoner PPHN tersebut. Pemberiannya tentu saja strateginya ya kita tetap pemantauan seperti tadi sudah saya sampaikan di slide ya, ada penilaian tentu saja perfusi ya. Jadi kita melihat perfusinya yang paling mudah ya dengan
penilaian saturasi kita pantau, tadi sudah disampaikan Dr. Rizky juga. Kemudian untuk tekanan darah, kita juga melihat untuk goalnya ya tentu saja klinis tetap kita harus pantau, lihat yang bisa kita lakukan ya. Ada yang bocor. Baik, saya rasa itu dokter kalau untuk melihat sama dengan semuanya ya. Jadi kalau untuk pemantauan atau evaluasi dari terapinya sama pada prinsipnya sama ya, kita memang harus melihat klinis, kita menilai bisa dengan klinisnya dengan menggunakan pemeriksaan perfusi tadi bisa kita lihat dari semua mungkin yang punya apa di sana mungkin ada yang paling sederhananya saturasi dan tekanan darah. Kemudian untuk pemberian dosisnya sildenafil memang bisa diberikan bertahap. Nah, dulu memang bisa diberikan 4 kali ya, tapi sekarang maksimal dosisnya 3 kali. Saya rasa itu Dr. Rizky. Ya, istilahnya kalau nggak ada rumput akar pun jadi ya. Jadi penanganannya memang kondisi tergantung setting di rumah sakit masing-masing. Juga kondisi klinis juga harus dipertimbangkan ya terkait dengan masalah gastrointestinal atau tidak seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Carolina Cindrayanti. Pertanyaannya ke Dr. Indah lagi, yaitu selamat pagi dokter, izin bertanya apakah ada manfaat pemberian paracetamol untuk PDA? Bagaimana kalau dengan asfiksia berat dan dependen ventilator? Silakan Dr. Indah. Mungkin perlu dipertegas lagi jawabannya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Carolina pertanyaannya. Jadi apakah PDA kalau anaknya aterm? Tadi kan kita bicara preterm terus ya. Jadi kalau anaknya cukup bulan, itu apakah dia bisa diberikan paracetamol pada pasien PDA yang dengan asfiksia berat dependent ventilator. Jadi memang asfiksia atau dependent ventilator intinya hipoksia itu memang akan membuat duktusnya menjadi tetap terbuka. Jadi PDA-nya menjadi tetap ada ya. Nah, kemudian pertanyaannya kalau ini bayinya cukup bulan apakah diberikan paracetamol? Jadi paracetamol itu memang kadang-kadang digunakan sebagai alternatif untuk pengobatan untuk ductus arteriosus pada bayi cukup bulan. Walaupun sebenarnya kurang tepat ya. Karena PDA pada cukup bulan dan PDA kurang bulan preterm dan aterm itu beda. Jadi kalau PDA kurang bulan itu biasanya dia kan duktusnya itu akan lebih responsif terhadap oksigen. Kemudian pemberian oksigen yang cukup tinggi maka dia akan menutup PDA-nya. Kemudian prostaglandin dia juga akan responsif untuk penutupan PDA-nya kalau diinhibisi. Tapi kalau aterm itu biasanya gangguannya itu adalah abnormalitas pada struktur dari otot polos duktusnya. Sehingga kadang-kadang responsifnya terhadap tadi oksigen ataupun prostaglandin itu agak beda dengan prematur. Sehingga kadang-kadang sebenarnya paracetamol itu tidak terlalu ada tempatnya. Tetapi memang sering juga digunakan di beberapa tempat. Kalau misalnya siapa tahu mencoba bisa ditutup gitu. Tetapi memang ini masih off label dan juga masih harus cukup diteliti bagaimana efikasinya, safety-nya dan juga bagaimana efek sampingnya. Tetapi memang paracetamol ini dipercaya itu memang bisa karena menurunkan prostaglandin maka nanti bisa membantu untuk menutup PDA pada bayi-bayi term tadi termasuk yang dia ada kondisi-kondisi tertentu tadi. Tapi tentu saja metode ini harus pada pasien-pasien term tadi harap diingat bahwa pasien-pasien term itu beda dengan preterm. Preterm itu walaupun lama tapi kemungkinan spontaneous closure-nya tinggi. Tapi kalau pasien aterm atau cukup bulan, PDA-nya itu biasanya jarang menutup sendiri. Sehingga biasanya dia akhirnya akan perlu ditutup. Baik itu ditutup dengan ligasi ataupun ditutup dengan transkatheter closure. Demikian dok, terima kasih. Terima kasih Dr. Indah atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari Dr. Gebiar ya. Ini dua pertanyaan. Satu ke Dr. Diari, satu ke Dr. Indah. Mungkin pertanyaan ke Dr. Diari dulu saya bacakan ya. Bisakah kita memprediksi kemungkinan terjadinya PPHN sejak dalam janin? Apakah bisa dicegah? Apakah ada perbedaan prognosisnya dari gambaran foto ronsen dada? Saya persilakan dulu Dr. Diaris dari Dr. Gebiar. Terima kasih Dr. Rizky. Ya, saya coba menjawab. Terima kasih Dr. Gebiar pertanyaannya. Kalau untuk memprediksi, misalnya seorang ibu ya sudah mendapatkan mungkin USG prenatal itu mungkin sudah ketahuan ya ada congenital hernia diafragmatika, tentu saja kita nggak bisa mencegah ya dok. Kalau hipoplasi pada paru kita tidak bisa cegah, tetapi kita bisa
pada saat persalinan kita sudah siap-siap. Mungkin itu ya kalau dari saya ya, sudah siap-siap kira-kira nanti akan terjadi edukasinya juga sudah kita siapkan, obat-obatan juga pada saat itu bisa kita siapkan. Mungkin itu Dok, kalau untuk mencegah ke depannya, misalnya anak ini sudah dilakukan operasi, kita tetap harus memantau, evaluasi terus, karena kadang-kadang tetap terjadi hipertensi paru, karena tidak bisa langsung balik hipoplasia paru, sehingga kita tetap berikan obat-obatan selektif arteri pulmonalis tersebut, sambil dievaluasi secara klinis juga. Nanti kalau sudah agak besar, mungkin saya pernah ini baca ya, case report itu sampai dia usia 1,5 tahun masih dapat obat-obatan ini selektif arteri pulmonal tersebut sampai akhirnya anaknya bisa dilepas pada usia 1,5 tahun. Dan pada saat itu juga pemantauan tumbuh kembang tetap harus dilakukan pada anak-anak yang sudah survive dari PPHN-nya. Mungkin itu Dr. Rizky. Kalau untuk mencegah, saya rasa ya pencegahannya ya dengan cara kita siap obat aja waktu itu. Nggak bisa ya. Memang kalau kita lihat secara fisiologinya memang juga PPH ini kan ada dua ya, ada yang idiopatik, ada yang sekunder ya. Kalau idiopatik itu yang memang lebih sulit ya, karena memang di dalam kandungan itu memang tekanan paru memang tinggi ya, karena paru-paru juga berfungsi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Indah tadi, bagaimana perbedaan. Dr. Diaris juga tadi menjelaskan bagaimana perbedaan sirkulasi di dalam intrauterin dan setelah lahir. Nah, masalahnya kan dia memang tinggi dan setelah lahir dia menetap ya, tekanan paru yang tingginya itu menetap. Sehingga sulit kita memprediksi apakah nanti dia bayinya yang idiopatik terutama, itu sulit diprediksi apakah nanti dia mengalami PPHN atau tidak setelah lahir ya. Tapi kalau yang sekunder yang mungkin ada penyebabnya seperti tadi disebut Dr. Diaris terkait dengan kongenital hernia diafragmatika, kemungkinan nanti dia lahir juga dengan PPHN ya, sekunderi PPHN, saya rasa itu bisa diprediksi. Cuma penanganannya juga sama ya. Nah, jadi penanganannya sama saja ya PPHN. Fototoraks sebenarnya kalau yang idiopatik ya dia khas ya, oligemik juga ya biasanya begitu. Tapi kalau dia yang sekunderi biasanya mengikuti gambaran fototoraksnya seperti congenital hernia diafragmatika, itu kan berbeda fototoraksnya ya. Atau oleh karena penyebab-penyebab yang lain seperti meconium aspiration syndrome dan lain-lain. Dokter Indah maksudnya, bukan Dokter Endah ya. Di UKK kardiologi ini ada juga Dokter Endah, beda dengan Dokter Indah. Yang hari ini bicara adalah Dokter Indah ya, Dokter Gebiar ya. Dokter Gebiar ini bertanya ke Dokter Indah, apa yang menyebabkan bayi prematur lebih banyak kejadian PDA dibandingkan kelainan yang lain? Maksudnya kelainan PJB yang lain ya. Nah, itu pertanyaannya. Dan bagaimana manajemen oksigenasi PDA sianotik? Kalau yang keduanya ini dengan Dokter Diaris saya rasa, tapi nanti nggak apa-apa Dokter Indah juga bisa bantu jawab. Bayi prematur sering mengalami trombositopenia. Kapan perlunya pemberian trombosit pada prematur dengan adanya PDA? Silakan Dokter Indah. Ya, terima kasih banyak Dokter Gebiar. Dokter Gebiar ini sepertinya senior saya ya. Dulu saya panggilannya Ita, Dok. Jadi gini, kalau ya terima kasih banyak dokter pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu kenapa pada bayi prematur itu PDA itu jadi lebih sering gitu kejadiannya. Karena tadi bahwa bayi prematur itu prostaglandinnya di fetus itu memang sudah lebih tinggi dibandingkan bayi aterm. Sehingga dia kalau prostaglandin kan menjaga ductus tetap terbuka, jadi nutupnya itu jadi lama. Terus kemudian tunika muskularisnya itu berkembangnya mungkin tidak sebaik sematur atau apa ya itu matur itu apa sematang anak-anak yang ya sematang anak-anak yang cukup bulan, sehingga itu juga akan menyebabkan itu. Dan juga pada bayi prematur itu juga dia lebih banyak katanya fetal hemoglobinnya, sehingga afinitas oksigennya menjadi meningkat, jadi kemampuan dia untuk mengikat oksigen mengeluarkannya jadi kurang sehingga dia relatif hipoksemia. Kemudian juga pada pasien-pasien begini dia respon terhadap oksigennya itu agak beda dengan bayi term, sehingga dia PDA-nya terbuka. Kemudian yang akan saya jawab mungkin yang satunya buat Dr. Risti mungkin yang lebih pas ya. Nah, yang saya jawab yang satunya adalah kenapa bayi prematur itu mengalami trombositopenia dan kapan diperlukan transfusi trombosit gitu ya pada pasien bayi prematur. Jadi mungkin mohon maaf kalau salah. Jadi kira-kira
trombositopenia itu terjadi pada pasien-pasien PDA yang prematur ini ya, ataupun kadang PDA secara umum, tapi seringnya PDA prematur, itu karena permasalahan yang pertama tadi gangguan hemodinamik. Jadi kalau PDA ini kan menyebabkan perubahan hemodinamik, kemudian dia meningkatkan aliran darah tadi ke paru, turbulensi juga di pembuluh darah sekitar ductus arteriosus, maka dia akan menyebabkan aktivasi dari trombosit ini meningkat, agregasinya meningkat, adesinya meningkat, sehingga platelet consumption atau konsumsi trombosit itu juga pasti akan meningkat, sehingga akibatnya penurunan jumlah trombosit. Selain itu dia juga akan meningkatkan di sana sel stresnya meningkat, sehingga dia juga secara mekanis itu dia akan tertempat di sana. Jadi dia akan dirusak juga di daerah-daerah di duktusnya itu. Dan juga dia sekuestrasi katanya di daerah duktus itu, sehingga dia menyebabkan trombositopeni, dan juga produksi dari trombosit sendiri itu katanya bermasalah juga, sehingga ini juga akan menyebabkan kondisi-kondisi plateletnya berkurang. Nah, apakah kita perlu transfusi? Mungkin ini sebenarnya yang bisa menjawab itu teman-teman kami dari neonatologis, tapi mungkin kira-kira kalau trombositopeni pada preterm tadi, karena mekanismenya sebenarnya sudah ada ya, otomatis sebenarnya seharusnya kalau dia diatasi underlying disease-nya, semoga kan trombositnya meningkat. Nah, kalau misalnya memang trombositopeni, juga kita harus pikirkan bahwa trombositopeni ini tidak hanya karena PDA. PDA sendiri kan nanti memberikan komplikasi, misalnya NEC atau EKN, atau dia sepsis juga. Dia juga akan mengontribusi trombositopenia juga pada kondisi-kondisi tersebut. Jadi dia penyebabnya trombositopeni pada pasien PDA preterm itu menjadi jauh lebih banyak. Nah, kontribusinya jadi tidak hanya karena PDA-nya saja, juga bisa karena hal-hal lain. Tetapi kalau kita ingin memberikan transfusi tadi, maka dilihat severity-nya. Misalnya kadar trombositnya mungkin ini hanya kemungkinan. Dan juga faktor-faktor lain. Jadi close monitoring nanti tetap perlu. Kapan threshold kita memberikan transfusi itu mungkin disesuaikan dengan apakah dia risiko bleedingnya meningkat tidak kalau tidak diberikan trombositopeni, kalau tidak diberikan transfusi. Tentu saja dokter mungkin harus melakukan konsultasi lebih detail dengan neonatologis, dan juga mungkin kalau perlu dengan hematologis. Mungkin demikian, Dok. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Indra. Jadi banyak faktor ya yang bisa mengakibatkan terjadinya trombositopenia, baik karena PDA ataupun karena yang lainnya, kaitannya dengan infeksi kah, prematuritas kah, dan lain-lain. Memang penanganannya di obat-obat seperti ibuprofen, indomethacin menjadi lebih sulit kalau memang ada trombositopenia memang. Ke Dokter Diaris ya, ini pertanyaannya ya, tentang manajemen oksigenasi PPHN, pada PPHN maksudnya. Dokter Diaris. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Manajemen yang dimaksud manajemen untuk sianosisnya ya pada pasien ya. Ya. Sebenarnya Mungkin kapan kita memberikan terapi oksigen dengan simple mas atau CPAP kah, atau dengan ventilator, dengan pressure control atau volume control, Dokter Diaris silakan. Ya. Terima kasih Dr. Rizky. Mungkin saya coba ya, bahwa pada bayi ini ya yang dengan PPHN, tentu saja kita setelah mendiagnosis PPHN, tadi kan masuk ada kriteria ya, ringan, sedang, berat. Memang kalau dari eko juga berdasarkan klinis. Yang paling awal memang tadi kan sudah menentukan dulu dia bukan penyakit jantung bawaan kritis. Kemudian kita untuk menentukan oksigenasinya ya tentu saja tetap lihat klinis. Kalau memang dia hanya membutuhkan mungkin CPAP, positive pressure ventilation, ya masih dengan dia bagus, ya tetap kita masih pilih untuk pemberian CPAP dulu. Kalau memang nanti diperlukan pemberian ventilasi mekanik, sesuai biasanya bisa PIP-nya bisa sampai tinggi ya kalau pada anak-anak dengan PPHN. Jadi saya rasa tergantung klinis ya Dokter Rizky, nggak bisa menentukan apa yang mesti kita pilih pada, tapi positif ventilasi positif cukup baik untuk terutama kalau kita lihat penyebabnya apa dulu. Jadi etiologinya memang tetap harus dilihat. Kalau dia RDS atau BPD atau yang lain ya mesti memang perlu CPAP atau mungkin ventilator kita bisa berikan gitu. Jadi yang paling penting adalah bukan critical congenital heart disease, mau dikasih oksigen berapapun PPHN, saya rasa cukup aman gitu. Jadi nggak ada masalah asal kita sudah memastikan betul bukan critical congenital, itu aja. Ya, memang kalau kita, karena dari segi insidence itu hampir sama itu,
CCHD dengan ini ya, dengan PPHN ya. Kalau CCHD kan 2 sampai 4 per 1000 kelahiran. PPHN 2 sampai 6 per 1000 kelahiran. Jadi memang kita betul-betul harus yakin dulu diagnosisnya, penyebabnya apa, baru kita pertimbangkan oksigenasinya seperti apa ya kita berikan. Ini mungkin juga Dokter Indah bisa membantu menjawab, sekaligus mungkin menjawab pertanyaannya Dokter Indah Nur Hayati. Strategi, karena memang tadi Dokter Indah menyinggung tentang PJB kritis juga ya di dalam paparannya, mungkin bisa dijawab oleh Dokter Indah saya rasa, yaitu strategi pemberian terapi oksigen pada bayi baru lahir yang dicurigai PJB kritis dan asfiksia. Dokter Indah, silakan Dokter Indah. Ya, terima kasih banyak Dokter Indah Nur Hayati pertanyaannya. Sama Terima kasih. Dokter Indah ini. Ya, sesama Indah. Jadi bagaimana cara pemberian oksigen pada bayi baru lahir yang dicurigai PJB kritis dan asfiksia? Memang ini agak challenging ya. Asfiksia itu kan dia harus butuh oksigen. Kalau PJB kritis katanya kalau hidupnya tergantung ductus arteriosus yang betul-betul kritis tadi, maka dia kalau dikasih oksigen nanti takutnya ductusnya menutup gitu. Jadi bagaimana pemberian oksigen memang agak sulit. Tapi untungnya kebanyakan kalau kita lihat di beberapa penelitian dan juga pengalaman kami di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, kalau bayinya lahirnya itu asfiksia, biasanya itu jarang yang PJB kritis kalau dia biru. Ya, benar. Itu mungkin harus salah satunya, mungkin nanti bisa dibuat penelitian sendiri di tempat masing-masing. Tapi kalau dia bayinya lahirnya itu tidak asfiksia, itu biasanya malah justru kemungkinan PJB kritis tadi ada kemungkinannya itu kalau dia biru. Sehingga nanti kalau misalnya ini asfiksia, kadang-kadang justru kalau biru kita harus pertimbangkan apakah ini ada kondisi tadi seperti PPHN atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, kalau memang ada dua-duanya, ini kebetulan yang mungkin tidak keberuntungan, ada asfiksia, ada PJB kritis, mungkin nanti kita harus hati-hati. Jadi kalau pemberian oksigen tentu saja mungkin tidak boleh terlalu tinggi, karena dikatakan memang pemberian oksigen yang terlalu tinggi, efeknya itu lama-lama duktusnya akan menutup. Jadi nanti mungkin asfiksianya, nanti kita lihat, nanti mungkin dokter neonatologis ini perlu pembicaraan pasti dengan pediatrik kardiologis, bagaimana cara memberikannya. Kalau misalnya asfiksianya mungkin sudah lewat, tidak fase-fase yang kritis, mungkin nanti kita bisa evaluasi, dan mungkin pastinya oksigennya tidak boleh terlalu tinggi. Dan kalau misalnya nanti akhirnya dikhawatirkan duktusnya tetap menutup, maka nanti biasanya kalau ada pediatrik kardiologi seperti Dokter Risti dan juga Dokter Rizky, dan kita nanti biasanya kita akan buka PDA-nya menggunakan cara PDA stenting tadi. Kalau misalnya memang oksigen harus tetap diberikan, padahal kita memerlukan duktusnya tetap terbuka. Dan biasanya kadang-kadang bisa diberikan sebelumnya prostaglandin kalau ada. Permasalahannya prostaglandin memang tidak banyak. Ya. Mungkin demikian Dokter Rizky, terima kasih. Ya, memang dilema ya kalau dua-duanya ada ya. Tapi memang kalau kita lihat angka kematian yang paling tinggi itu kan lebih tinggi di asfiksia ya. Di Indonesia penanganan pelaksanaan asfiksianya mungkin lebih dikedepankan di awal-awal mungkin. Ya. Karena PJB kritis juga ya kita ya udah dilema banget memang kalau dua-duanya itu memang terjadi. Tapi benar tadi seperti katakan Dokter Indah, asfiksia jarang sekali itu ya yang memang dua-duanya langsung. Biasanya kalau udah asfiksia jarang dia dengan PJB kritis. Tapi kalaupun memang itu terjadi ya tata laksana asfiksia saya rasa harus lebih dikedepankan saya rasa untuk terapi oksigennya. Hanya kalau yang memang perlu kita lakukan screening kan biasanya sudah usia 24 jam ya, 24 jam saya rasa Dokter Indah ya. Bukan pada kondisi bayi yang mengalami asfiksia. Ini mungkin pertanyaannya juga lanjut dengan Dokter Sadiah nih. Pulse oximetry screening itu screening untuk menentukan adanya kecurigaan PJB atau untuk menentukan adanya kecurigaan PJB yang bersifat kritis, Dokter Indah. Ya, terima kasih banyak Dokter Sadiah. Jadi pulse oximetry screening itu sebenarnya untuk menentukan adanya kecurigaan penyakit jantung bawaan yang bersifat kritis. Jadi yang kedua itu dokter, karena memang kenapa dilakukan pulse oximetry tadi? Karena bayi baru lahir yang dengan penyakit jantung bawaan kritis itu kebanyakan itu dia anaknya tampak baik-baik saja, jadi tadi tidak asfiksia. Kemudian dia nanti kalau duktusnya menutup biasanya di usia 3-7 hari dia nanti akan mengalami masalah. Biasanya pada saat anaknya sudah dipulangkan dan kemudian morbiditas mortalitasnya tinggi. Sehingga pada bayi-bayi tersebut sebaiknya dilakukan screening tadi menggunakan pulse oximetry untuk mendeteksi apakah ada penyakit jantung bawaan yang kritis atau tidak. Penyakit jantung bawaan kritis itu sebenarnya bisa biru atau bisa tidak biru.
Tapi kebanyakan hampir sebagian besar itu bayinya itu biru. Cuman permasalahannya biru itu atau sianosis, mata kita itu bisa melihat bayi biru itu bila kadar hemoglobin yang tereduksi itu sudah lebih dari 5 gram per 100 mili hemoglobin yang direduksi atau tidak diikat oleh oksigen. Jadi kalau normalnya di badan kita ini sudah ada 2 gram per 100 mili hemoglobin yang tidak diikat oleh oksigen. Kalau kita mau tampak biru atau bayi itu tampak biru bisa kelihatan mata kita, maka dia sudah harus ada tambahan 3 gram per 100 mili hemoglobin yang tidak diikat oleh oksigen. Jadi kalau hemoglobin bayi itu rata-rata kan 15 gram per desiliter kalau lahir ya kira-kira, maka dia baru tampak sianosis, mata kita bisa melihat dia sianosis, itu di kadar saturasi 80% ke bawah. Maka kalau dia saturasinya itu 82, 83, 85, 89, itu mata kita tidak akan bisa melihat dia biru. Padahal dia mungkin ada PJB kritis. Dan anaknya kan tampak baik. Sehingga oleh karena itu, maka lebih baik kita menggunakan alat pulse oximetry screening tadi untuk mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan yang kritis. Karena dia dalam umur 1 bulan, seharusnya sebelum sebulan harus dilakukan tindakan baik itu operasi ataupun tanpa operasi. Nah, pada anak memang screening pulse oximetry ini hanya dilakukan untuk mendeteksi PJB kritis yang jumlahnya hanya 1/4 dari seluruh PJB tadi. Jadi 3/4 PJB itu kebanyakan tidak kritis, tidak biru tadi. Contohnya VSD, ASD, PDA. Itu tidak biru. Biasanya dia tidak akan bisa dideteksi dengan pulse oximetry. Dan dia pasti akan lewat kalau dengan pulse oximetry. Jadi kalau nanti dia screeningnya itu negatif atau lolos, maka Bapak Ibu edukasinya mungkin anak ini tidak penyakit jantung bawaan kritis, tapi bukan berarti tidak ada penyakit jantung bawaan yang tidak kritis yang biasa tadi, 3/4 tadi, mungkin VSD, ASD, PDA. Karena pasien-pasien seperti itu kadang-kadang pada bayi cukup bulan, gejalanya munculnya itu biasanya di usia 2 bulan. Saat tahanan vaskuler paru turun, baru anak itu sesak napas saat beraktivitas, netek terputus-putus, berat badan sulit naik gitu. Jadi waktu nanti konsul ke dokter untuk imunisasi, dokter harus mencurigainya. Dan repotnya lagi, PJB kritis itu 50% memang bisingnya tidak terdengar. Sehingga kalau dokter mau mendengarkan bisingnya, mereka tidak ada bisingnya. Birunya tidak nampak gitu kalau mata. Makanya dokter harus men-screening pakai pulse oximetry. Terima kasih. Terima kasih Dokter Indah, saya rasa cukup jelas ya jawabannya. Kita lanjut ke Dokter Santi. Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Diaris juga atau dan Dokter Indah, yaitu saturasi ini mungkin jika bayi saturasi saat menangis sampai di bawah 77%, pre dan postduktalnya selisih 3%. Apakah tetap kecurigaan kita dengan PPHN atau maksudnya dengan PJB kritis ya? Bagaimana nih Dokter Diaris? Ya, baik, terima kasih Dokter Rizky. Coba menjawab ya. Jadi kita harus membedakan dulu. Kalau bayi itu sehat, kita sebut namanya screening menggunakan pulse oximetry. Jadi untuk tadi screening menggunakan pulse oximetry itu untuk bayi sehat. Sedangkan yang tata laksana yang tadi sianosis yang saya sampaikan itu pada bayi yang sakit, jadi bayi yang critically ill tadi bayi. Nah, kita lakukan dulu hiperoksia test, baru kita lakukan pemeriksaan saturasi pre dan postduktal. Kalau pada bayi yang menangis, ini kalau tidak salah ya, memang agak sulit ya dokter untuk pemeriksaannya. Tapi kita mesti lihat kalau dia bayi sehat, kita pilih dia tidak menangis. Nah, ini saya nggak tahu ya. Kalau bayinya sakit, ya saturasi dari awal memang biasanya sudah rendah. Kemudian kalau kita berikan hiperoksia, terus saturasinya berbeda. Tadi sudah saya sampaikan tentang dari tabel pulse oximetry, karena dia masih ada pirau, itu biasanya kan ekstremitas bawahnya ya lebih rendah, karena dari oksigenasinya lebih rendah yang bawah ya, jadi lebih bagus yang atas. Jadi kalau dia diberikan, tadi 77% atas bawah ya Dr. Rizky? Ya, mungkin maksudnya lebih rendah di bawah. Lebih rendah yang di bawah. Tapi anaknya menangis ya. Cuman nggak diketahui ini sakit. Nah, mungkin kalau menangis memang agak sulit. Jadi mungkin pemeriksaannya mungkin Dokter Indah ya yang tahu ya. Kalau kita biasanya kasih penjelasan tentang bayi dengan screening ini, kita pilih bayinya tidak menangis gitu. Karena memang kalau menangis mungkin tekanan di kanan jadi lebih tinggi ya. Kalau memang dia ada pirau dari kiri ke kanan, itu kalau nangis ya tambah biru. Menurut saya begitu Dokter Rizky. Ya. Ya,
tidak ideal ya untuk dilakukan screening Iya. pada saat menangis ya, harus Iya. dalam kondisi tenang gitu. Dokter Indah mungkin mau menambahkan, Dokter Indah? Tidak, mungkin saya yang pertanyaan selanjutnya ini ya, yang tadi ya, yang Dokter Lydia, maaf. Oh, Dokter Lydia bertanya nih, saya ada bayi usia 7 hari dengan sianosis saat menyusu. Saturasinya 76%, tapi nggak selalu tiap menyusu sianosis terjadi sianosis. Saat lahir hari pertama sudah ada sianosis, tapi tidak dijumpai murmur. Hasil eko oleh SPJP tidak ada masalah di ruang jantung. Apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk bayi tersebut? Silakan Dokter Indah. Ya, terima kasih banyak Dokter Lydia Halim pertanyaannya. Jadi bayinya sianosis tampak. Ini saturasinya 76%. Jadi kalau tadi, maka kalau saturasi di bawah 80%, biasanya mata kita sudah bisa lihat dia sianosis. Tapi kalau repotnya itu di 80% atau lebih tadi yang susah. Jadi ini bayinya sudah tampak sianosis segera setelah lahir, tapi kalau di eko kok normal. Terus kemudian bagaimana? Jadi ini kan berarti sianosis sentral ya. Jadi kalau dia tampak sianosis dan dia dicek saturasinya di bawah normal, namanya sianosis sentral. Penyebab sianosis sentral itu ada 3. Yang pertama penyakit jantung bawaan, masalahnya di jantung, mungkin penyakit jantung bawaan kritis tadi. Yang kedua penyakit paru, contohnya yang paling sering adalah PPHN, tadi sudah disampaikan Dokter Risti. Yang ketiga adalah masalah di sistem saraf pusat. Jarang sih. Jadi dilihat apakah ada gangguan sistem saraf pusat atau tidak. Kalau anaknya baik, mungkin kan tidak. Nah, nanti dilihat. Nah, kenapa ini kalau parunya tidak ada masalah, kenapa bayinya mungkin kok biru gitu. Nah, jadi begini. Ada beberapa penelitian. Jadi dulu saya pernah membaca penelitian bagaimana ekokardiografi bila dilakukan oleh seorang pediatrik kardiologis. Jadi misalnya seperti Dokter Rizky, kami itu kan dokter anak dengan subspesialis jantung atau kardiologi. Dibandingkan dengan dokter spesialis SPJP seperti ini gitu ya intinya. Jadi dia dokter kardiologis yang mungkin dokter dewasa, kardiologis dewasa gitu. Kadang-kadang memang bisa, nanti mungkin harus dievaluasi lagi apakah benar dia tidak ada masalah ruang jantungnya, karena dikatakan di penelitian tersebut memang salah satunya adalah kemungkinan nanti kita harus lihat, karena mungkin kalau seperti kami ini, kami kan selalu melihat bayi-bayi yang kecil gitu, jadi banyak yang kita lakukan ekokardiografi. Nah, kemudian kalau mungkin jarang melakukan ekokardiografi, terutama yang anak, kadang-kadang mungkin ada yang terlewat atau mungkin ada yang agak beda gitu. Mungkin harus dievaluasi lagi. Apakah benar-benar tidak ada masalah di jantung atau tidak. Salah satunya mungkin dulu pernah ada pasien dengan transposition of the great arteries, itu karena kalau dari 4 chamber dia seperti normal. Kemudian kalau dari tidak diidentifikasi detail dari parasternal long axis dan juga dari short axis, anak ini kesannya seperti structurally and functionally itu normal heart. Cuma ada PFO kecil atau ASD kecil. Tapi kalau anaknya biru, itu pasti harus dievaluasi lagi. Kadang-kadang mungkin perlu dilakukan second opinion, apakah benar anaknya ini tidak ada masalah jantung. Kalau memang nanti tidak ada masalah jantung, sudah di second opinion, mungkin kita harus cari tadi penyebab-penyebab yang lain. Tapi dipastikan kalau misalnya masalah paru, pastinya juga anaknya respiratory distress ya. Kalau tidak ada respiratory distress, anaknya baik, napasnya tenang, nyaman, retraksinya tidak ada, tapi biru, saturasinya tetap 76, kami sarankan untuk dilakukan eko ulang. Terima kasih. Terima kasih Dokter Indah atas jawabannya. Ini ke Dokter Indah lagi ya. PDA dengan hipertensi pulmoner, berat. Apakah ada harapan untuk dilakukan penutupan PDA-nya? Ya ini mungkin Dokter Indah ya, karena beda PDA dengan PH berat dengan PPHN itu satu hal yang berbeda memang. Ya. Silakan Dokter Indah. Terima kasih banyak Dokter Rizky, terima kasih Dokter Elvi. Jadi kalau ada anak PDA, ini maksudnya PDA preterm ya, dengan hipertensi pulmoner berat tadi, ini memang manajemennya itu agak sulit tadi. Tapi intinya kalau dia hipertensi pulmoner berat, berarti nanti kita lihat aliran direction shunt-nya itu kanan ke kiri, artinya dia biru di PDA-nya. Kadang-kadang ini kelewatan kita eko. Nanti kalau anak PDA berat, hipertensi pulmoner berat, karena hipertensi pulmoner berat, pasti arteri pulmonalisnya itu besar. Jadi normalnya arteri pulmonalis sama aorta itu harusnya kan seimbang ukurannya. Kalau dia arteri pulmonalisnya, min pulmonari arterinya kok besar dibandingkan aorta, tapi kok tampaknya tidak ada PDA, harus dilihat betul-betul apakah tidak ada PDA, atau justru PDA-nya itu kanan ke kiri, karena gambarnya warnanya biru.
Jadi hampir mirip dengan aliran arteri pulmonalisnya. Nah, kalau itu benar seperti itu, ditandai dengan yang lain, misalnya RV-nya besar, kemudian PFO-nya atau ASD-nya kalau ada juga kanan ke kiri, ya, kemudian juga dia bulging juga, intinya hipertensi pulmoner berat, maka ini tidak boleh ditutup PDA-nya. Jadi kita harus turunkan dulu tekanan parunya. Cara menurunkan tekanan paru kalau pada preterm adalah salah satunya dengan pemberian pulmonari vasodilator. Pulmonari vasodilator itu beberapa macam. Tapi tadi contohnya dokter Diaris itu sudah memberitahu ada obat-obat untuk memberikan penurunan tekanan paru, atau bisa diberikan oksigen, atau kadang-kadang bisa diberikan surfaktan, itu juga akan menurunkan pulmonary vascular resistance. Jadi silakan nanti intinya diturunkan tekanan parunya. Kalau nanti tekanan parunya sudah turun dan dia alirannya bisa kiri ke kanan dan memang dia ada gangguan hemodinamik dan dia perlu ditutup, maka nanti akhirnya kita akan tutup, ya. Terima kasih. Makasih Dokter Indah ya. Nih terus nih banyak ke Dokter Indah juga nih dari Dokter Lilis ya. Dokter Lilis Khalisa, mohon izin bertanya dokter, bagaimana terapi antikoagulan pada neonatus dengan PDA dan mengalami stroke? Nah, ini gimana pula nih Dokter Indah? Ya, terima kasih banyak Dokter Rizky. Ini pintar. Pernah pertanyaannya sulit, pusing kepala. Ya. Jadi penggunaan antikoagulan pada bayi-bayi preterm dengan PDA ya dan stroke. Ya, ini sepertinya kompleks ya. Kita semua pasti yakin Dokter Rizky mungkin nanti bisa membantu Dokter Rizky. Ini pertanyaan yang sulit, tapi mungkin bisa kejadian walaupun ini sangat jarang. Jadi trombosis dan stroke pada preterm infant itu biasanya memang kadang-kadang bisa pada PDA, tapi ini sangat jarang. Tapi kalaupun ada, maka nanti ini diagnosisnya juga harus detail ya. Selain itu mungkin evaluasi dan manajemennya juga penting. Nah, bagaimana pemberian antikoagulan? Seperti kita tahu ya, kalau misalnya nanti dianggap bahwa dengan stroke-nya ini makin berlanjut ya, trombosisnya akan makin berlanjut, maka nanti untuk menghindari terjadinya clot yang progresif, maka mungkin bisa dipertimbangkan namanya antikoagulan tadi ya. Tetapi memang pemberian obat apapun itu seperti tadi contohnya ya, platelet tadi itu juga sama seperti antikoagulan itu. Intinya kalau kita memberikan obat atau memberikan manajemen ke pasien, assessment itu risiko dan benefitnya itu harus benar-benar dihitung. Mana yang lebih banyak risiko dan benefitnya. Nah, nanti harus dilihat. Jadi pasti ini multidisciplinary approach itu sangat penting ya. Neonatologis pasti sangat dilibatkan, mungkin neurologis sangat dilibatkan, hematologi sangat dilibatkan. Nah, nanti mungkin dilihat kalau misalnya mau memberikan antikoagulan harus dilihat ukuran lokasi stroke-nya di mana. Misalnya kalau stroke-nya itu lebar atau apa, mungkin perlu obat, mungkin lebih perlu. Kemudian underlying disease-nya itu apa. Kemudian misalnya nanti kondisi-kondisi yang lain seperti apa itu harus dipertimbangkan. Kemudian juga nanti obatnya. Biasanya kan kadang diberikan heparin ya. Untuk pemberian heparin sendiri kan nanti dosisnya, durasinya, monitoringnya, kemudian pengecekan monitoring untuk mengevaluasi pemberian heparin itu juga semuanya harus dibicarakan. Kalau memang nanti manfaatnya itu dijustifikasi akan lebih tinggi dibandingkan efeknya, maka nanti mungkin akan diberikan. Karena juga risiko heparin kadang-kadang bleeding di tempat lain, misalnya pulmonary bleeding dan yang lain-lain. Ya, mungkin demikian dokter, terima kasih. Ya, Dokter Indah, terima kasih. Memang biasanya kita kalau komorbid di kasus susunan saraf pusat ya terkait dengan adanya PDA itu biasanya intraventricular hemorrhage ya, IVH ya. Biasanya penanganannya memang jadi lebih sulit, pemberian indometasin pun biasanya jadi kontraindikasi. Jadi saya rasa memang kalau seperti yang dikatakan Dokter Indah, kalau memang ada kejadian komorbid ya begitu banyak susunan saraf pusat di gastrointestin, biasanya memang multidisiplin sangat-sangat mengedepankan di dalam penanganan kasus ya. Terapi antikoagulan biasanya kalau masalah jantung kaitannya kalau misalnya kita lakukan stenting PDA mungkin itu kita berikan, tapi tidak pada semua kasus PDA kita berikan antikoagulan ya. Mungkin ini terakhir nih ke Dokter Diaris ya. Pertanyaan dari Dokter Maria. Mohon izin bertanya untuk pasien dengan kecurigaan PPHN berdasarkan hasil pemeriksaan hiperoksia tes untuk fasilitas terbatas yang tidak tersedia vasodilator selektif dan kesulitan untuk merujuk. Apakah ada tempat pemberian magnesium sulfat intravena? Silakan Dokter Diaris. Ya, terima kasih pertanyaannya Dokter Maria.
Memang kalau kita sudah mengerjakan hiperoksia test, terus kita curiga PPHN, nah ini mungkin agak sulit ya. Kalau konfirmasi diagnosis, tetap kita menggunakan sebetulnya ekokardiografi ya. Tapi kalau memang mungkin ada SPJP yang melakukan dan sudah berhasil mengeksklud suatu critical congenital heart disease dan bisa menyatakan suatu PPHN, di beberapa literatur tahun berapa ya, ada yang pernah baca ya tentang di Bangladesh itu sama ya dengan kita ya. Memang boleh masih karena murah MGSO4 tetap bisa diberikan sebagai apa channel kalsium channel blocker. Dia kan antagonis ini ya. Jadi bisa masuk ke smooth muscle ya. Jadi berusaha akan dianggap untuk bisa promosi adanya vasodilatasi. Jadi tetap boleh diberikan dokter, kalau menurut saya dokter Rizky ya, karena di tempat lain kalau memang sarana terbatas adanya MGSO4, asal sudah dipastikan dia suatu PPHN karena dia daripada kita tidak memberikan obat ya, menurut saya sebaiknya tetap diberikan kalau memang ada di sarana terbatas MGSO4 masih bisa diberikan. Itu saya rasa. Ya, jadi mungkin ini kita bisa bantu juga ya, karena memang soal fasilitas terbatas ini dari Sabang dari Sabang sampai Merauke ini memang ini masalah kita ya. Jadi kita saat ini juga udah bantu melalui aplikasi ya Prima Pro. Jadi teman-teman para SPA bisa menggunakan aplikasi Prima Pro. Kalau misalnya ada ekokardiografi yang dikerjakan sendiri ataupun ekokardiografi yang dikerjakan oleh SPJP, itu boleh dikonsultasikan ke kita lewat aplikasi Prima Pro ya. Jadi misalnya seperti pertanyaan Dr. Lydia atau Dr. Maria, saya rasa ini bisa didiskusikan kalau misalnya data klinisnya ada, kemudian ekokardiografinya bisa dikirim videonya lewat aplikasi Prima Pro, sehingga tata laksana walaupun nggak bisa dirujuk, sulit merujuk, tapi tata laksana di daerah itu bisa lebih optimal saya rasa. Saya rasa pertanyaan sudah hampir semuanya ini ya terjawab. Mungkin banyak hal yang mungkin bisa harus kita diskusikan lagi ke depannya. Materi apa yang akan kita sampaikan nanti pada webinar-webinar yang akan datang, kita akan juga menunggu masukan nih dari para dokter anak di seluruh Indonesia, kira-kira topik apa nantinya yang akan kita berikan ya. Kita akan tetap melakukan simposium online ini secara gratis ya, dan SKP nanti tetap kita urus, nanti absensinya itu akan kita kirimkan ke Komite CPD IDAI. Demikian mungkin webinar kita hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Dr. Diaris, Kuntar Tiwi, dan Dr. Indah Kartika Murni atas paparannya yang luar biasa dan sangat komprehensif.